Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelengkungan dan binormal. Vektor yang searah dengan garis singgung terhadap kurva di titik PT adalah VT sama dengan R aksen T, sehingga vektor singgung satuan adalah T disimbolkan dengan vektor singgung satuan. TT sama dengan R aksen T per besaran R aksen T sama dengan VT per besaran VT adalah sebuah vektor singgung satuan pada PT karena S menyatakan panjang busur yang diukur dari beberapa titik pada arah pertambahan T, maka DT per DS mengukur laju perubahan arah garis singgung terhadap jarak sepanjang kurva. Menurut aturan rantai, DT per DS sama dengan DT per DS dikali DT per DS. DT per DT per DS per DT. DT per DT sama dengan T aksen T. DS per DT sama dengan besaran dari VT. Jadi kelengkungan atau kappa adalah besaran DT per DS sama dengan besaran aksen T, besaran T aksen T per besaran VT sama dengan besaran T aksen per besaran R aksen T. Contoh 4 yaitu mencari kelengkungan dari heliks melingkar RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK. Penyelesaian VT sama dengan R aksen T, maka kita turunkan persamaan dari RT, yaitu didapat min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK. Maka besaran dari VT adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. A kuadrat di sini merupakan min A sin T kuadrat ditambah B kuadrat yaitu A cos TJ kuadrat ditambah CK. Diambil C-nya aja jadi C kuadrat. Maka A min A sin T dikuadratkan didapat hasil A kuadrat sin kuadrat T ditambah min A cos T dikuadratkan didapat hasil A kuadrat cos kuadrat T ditambah C kuadrat. Maka A kuadrat kita buat perkalian faktor, jadi A kuadrat dikali sin kuadrat ditambah cos kuadrat ditambah C kuadrat, sehingga didapat hasil A kuadrat ditambah C, karena sin kuadrat ditambah cos kuadrat ini sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai vektor singgung satuan untuk memasukkan ke rumus kappa, di mana TT sama dengan VT per besaran VT. Didapat nilai VT yaitu min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK per akar besaran VT tadi didapatkan akar A kuadrat ditambah C kuadrat, kita substitusikan sehingga didapat hasil min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK per akar A kuadrat ditambah C kuadrat, sehingga didapat turunan dari T aksen T adalah min A cos TI dikurang A sin TJ per akar 2 ditambah C kuadrat. Ini aksen. Maka kappa sama dengan besaran T aksen per besaran VT sama dengan 1 per nilai dari T aksen T yang sudah didapat tadi, min A cos TI dikurang A sin TJ per akar A kuadrat ditambah C kuadrat per akar A kuadrat ditambah C kuadrat, sehingga nilai yang penyebut yang di bawah kita naikkan ke atas menjadi bentuk perkalian, jadi 1 per akar A kuadrat ditambah C kuadrat. A min A cos TI dikurang A sin TJ dikali 1 sama dengan min A cos TI dikurang A sin TJ. Kemudian akar A kuadrat ditambah C kuadrat dikali A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kita buat perkalian faktor, jadi A dikali cos TI ditambah sin TJ per A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A per A kuadrat ditambah C kuadrat. Didapatlah nilai K berupa konstanta untuk heliks melingkar.
Maka radius kelengkungan R adalah kebalikan dari K. Pada contoh di atas, R kan sama dengan pada contoh di atas kan K-nya tadi A per A kuadrat ditambah C, sehingga R sebagai kebalikannya, maka A kuadrat ditambah C kuadrat per A. R sama dengan A bila C sama dengan 0, yang berpadanan dengan kenyataan bahwa gerak adalah sepanjang lingkaran R sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ di bidang XY. Bila mana C besar, maka R besar sebagaimana yang diharapkan. Kemudian komponen percepatan. Sama seperti pada kasus bidang, didefinisikan vektor binormal satuan utama atau N di P dengan rumus N sama dengan dt per ds per besaran dt per ds sama dengan 1 per K dikali dt per ds. Selanjutnya, jelas bahwa N atau satuan utama adalah vektor satuan, bahwa N adalah normal tegak lurus terhadap kurva diperoleh dari pendiferensialan T dikali T sama dengan 1 terhadap S. Ini memberikan 2T dikali dt per ds sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa dt per ds tegak lurus terhadap pada T, sehingga A sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikali T ditambah ds per dt dikuadratkan dikali K dikali N sama dengan A tangensial T ditambah A normal N. Dan hasil kali titik atau dot dengan A diperoleh T dot A sama dengan A tangensial T dikali T ditambah A normal vektor satuan dikali vektor normal sama dengan A tangensial, atau A tangensial sama dengan T dot A sama dengan R aksen dot R turunan kedua dari R per besaran turunan pertama dari R. Sedangkan hasil kali silang T dengan A diperoleh T cross A sama dengan A tangensial dikali T dikali T ditambah A normal dikali T dikali N sama dengan A normal T dikali N, sehingga besaran T cross A sama dengan A normal besaran T kali N sama dengan A normal besaran T dikali besaran N sin theta sama dengan A normal, atau A normal sama dengan besaran T cross A sama dengan besaran turunan pertama R dot turunan kedua dari R per besaran turunan pertama dari R. Karena A normal adalah ds per dt dikuadratkan kali K sama dengan besaran turunan pertama dikuadratkan K, maka diperoleh K sama dengan besaran turunan pertama R dikali turunan kedua R per besaran turunan pertama R pangkat 3.